Mas Adi, ada Bisa komentar? tanya ke Pak Tony ini, apakah dapat dana pembinaan dari pemerintah ormasnya? Mas Adi, Ya, dengar Mas Tony, silakan jawab. ya. Kalau saya sendiri di kabupaten saya, jujur saja, sudah beberapa periode ini, 2 periode pemerintah kita tidak mengucurkan dana untuk kelembagaan ormas, LSM dan lain sebagainya. Padahal dari institusi yang berkaitan, saya sendiri yang langsung menanyakan, itu ada kucuran dana dan itu entah kemana dananya gitu. Kita juga tidak tahu. Ada lagi Mas? Cukup. Pak Budi mungkin mau bertanya? Tadi disampaikan tuh karena ada yang kepentingan politik. Jadi ormas itu memang ada beberapa macam. Ini ormas yang dibentuk sukarela, kemudian ada yang dibentuk oleh partai politik itu ada, namanya underpo atau sayap lah yang. Tapi saya belum tahu itu tadi yang disampaikan ini pesanan politik dan sebagainya ini agak merancu karena yang diatur di Undang-Undang Ormas yang dibentuk secara sukarela, non-profit, kesamaan aspirasi dan sebagainya, sehingga membentuk wadah itu. Artinya dia sukarela, non-profit. Jadi pemerintah itu tidak wajib membantu, tidak ada ketentuan harus membantu. Tetapi ketika dia didaftar, dia bisa bekerja sama dengan pemerintah. Itu saya kira harus diluruskan, karena ini tadi masih menyinggung ada yang tunduk pada undang-undang partai politik. Kalau itu di bawah underpo partai, berarti dia tidak sukarela, kategorinya kan seperti itu. Bahkan pemerintah sendiri juga meresmikan semacam organisasi yang dibentuk pemerintah, kayak KONI, Pramuka, itu berserikat berkumpul juga yang dibentuk oleh pemerintah. Tapi yang dimaksud Mas Tony tentu ini yang sukarela tadi, yang ber-SKT atau yang berbentuk yayasan. Benar Ini, begitu Mas Tony? Yang mana nih yang Tadi apakah ormas Pak Tony ini ber-SKT atau surat keterangan terdaftar maksud saya, atau yang berbentuk yayasan tentunya? Oke, jadi saya jelaskan, kalau ormas yang saya naungi sekarang, itu sebetulnya bahkan dari kementerian yang berhubungan pun sudah ada surat keterangan yang memang mengatakan bahwa kita diakuin. Justru pemerintah setempat mempersulit ketika ormas lembaga ataupun LSM itu bertentangan dengan pemerintahan kita, justru jujur aja itu dipersulit. Untuk mendapatkan SKT pun kita tidak diakui, jangankan untuk mendapatkan uang kalau buat lembaga untuk uang pembinaan, SKT pun kita dipersulit, dan kebanyakan memang seperti itu. Pak Damin? Jadi saya menanggapi Bung Tony, ya ada dukungan juga, saya juga ada yang setuju juga. Pertama gini, yang tadi dia bilang itu kan banyak demo-demo gitu kan, mungkin karena kemauan atau aspirasi dia kan nggak ditanggapi. Itu saya setuju, kadang-kadang dengan kekerasan gitu ya. Tapi juga jangan salah juga, sekarang itu juga kekerasan bukan hanya karena aspirasinya tuh nggak ditanggapi, jadi ada eksistensi di ormas itu sendiri gitu. Jadi dia di situ ya sengaja membuat keonaran agar ormas ini terkenal gitu sebenarnya itu. Oh, jadi berbuat onar untuk mencari perhatian. Iya, jadi perhatian kan, tujuannya satu, tapi dia ingin dilihat ke seluruh Indonesia kan gitu. Itu sebenarnya. Jadi sengaja itu grand design. Sengaja. Seperti kedua ya, tadi dia bilang, ya kita bukan membela pemerintah gitu kan. Itu ada uang, bukan pembinaan namanya itu. Tiap kabupaten, kalau kita memang ada kegiatan, ya ada pelatihan apa, itu ada dana hibah kalau nggak salah dulu tuh. Cuma sekarang saya nggak tahu tuh apa masih ada atau tidak gitu. Oke, baik. Mas Adi mungkin mau? Enggak, sih. Oke, Mas Tony. Ya. Ini satu lagi yang menarik. Dalam setiap aksi unjuk rasa sekarang, itu banyak banget yang namanya pakai bendera ormas-ormas gitu ya. Nah, kalau kayak Anda dan teman-teman itu bisa dipesan begitu ya? Artinya gini, saya mau mendemo katakanlah institusi A gitu ya. Saya pesan Anda, ayo tolong, mungkin bikin pakai ormas Anda atau bikin ormas baru atau nama ormas baru, itu dilakukan juga oleh Anda dan teman-teman? Oh, kita sering lakukan. Bahkan pihak pemerintah tersebut sendiri di daerah saya ada seorang kepala OPD yang
menyuruh kita untuk membuat ataupun membuat ormas tandingan. Dalam artian ketika pemerintah di suatu daerah mau ada pergerakan yang memang itu sangat skalanya besar, itu pemerintah juga pasti merangkul ormas-ormas yang sudah besar sehingga kita diadu dombakan oleh pemerintah tersebut. Dan itu pesanannya datang dari tadi kepala UPTD sendiri? Ya, bukan kepala OPD, dalam artian itu ya orang nomor satu lah. Cuman nggak mungkin kan langsung memanggil kita orang nomor satu di kabupaten ataupun di provinsi, sehingga dia juga mungkin malu lah. Jadi nyuruh anak buahnya yaitu kepala OPD sehingga membuat ormas tandingan, dan itu sering dilakukan oleh pemerintah tersebut gitu. Itu kalau begitu orderan gitu, job begitu dibayar berapa itu? Kalau masalah orderan atau job tersebut, bayaran itu tergantung. Terkadang timbal baliknya tergantung kesepakatan, mau itu berupa uang, bahkan pekerjaan proyek iya. Oke. Menerima pekerjaan gitu ya. Kalau sekarang kita ngomongin uang, kalau uang berapa yang diterima biasanya? Harganya, pasarannya? Kalau masalah itu mungkin tergantung ormasnya sendiri. Betul apa yang dikatakan Bapak tadi, tergantung eksistensi dari ormas tersebut. Kalau memang gerakan satu kali gerakan ya minimal di angka 50 juta masuk. Sekali gerakan itu dengan jumlah massa berapa? Ya sekitar 200-300an lah. 50 juta? Ya. Itu sekali demo? Ya. Nanti selesai demo kalau misalnya meriah atau bisa menekan institusi tertentu, ada bonus nggak? Itu tergantung kelihayan dari pimpinan ormas atau LSM tersebut. Terkadang setelah ada pergerakan, kita dirangkul ngobrol secara langsung sama pihak yang berkaitan dalam artian yang kita demonstrasi. Terkadang di sana ya kita dikasih uang tambahan, bahkan ya itu kita mencoba nyalipin kepentingan pribadi atau kepentingan pengusaha yang memang pengusaha ingin mendapatkan pekerjaan, kita fasilitasi gitu kan. Dan ada timbal balik, lo mau minta proyek berapa tuh, berapa titik, sekian titik, udah yang satunya dijual seperti itu. Mau tanya nih, Mas Tony. Ya. Teman-teman Anda ada nggak yang diproses hukum oleh kepolisian? Misalkan berbuat anarkis dan sebagainya. Dalam kasus apa nih, Pak? Ya ketika Bapak berdemonstrasi, kemudian Bapak Atau melakukan aksi premanisme anarkis, misalnya? premanisme, pernahkah ada sanksi dari pihak kepolisian maupun dari Pemda itu sendiri? Oh, saya kira yang jelas itu pernah dilakukan, dan memang kalau memang seandainya itu tidak terlalu fatal, mungkin bisa dimediasi dalam artian pihak terkait yang merasa dirugikan dan kita sebagai pelaku kita mediasi. Tapi kalau memang itu sudah tidak bisa dibendung, apalagi di-up oleh media, yang jelas mungkin kita juga selaku ormas dan sebagai penegak hukum tidak mau ngambil resiko dong gitu. Itu kalau udah masuk sel begitu, yang ngurusin siapa? Anda sendiri atau pemesannya? Ikut bantuin juga? Ya ormasnya sendiri, LSM atau ormas, para pengurus inti, dan bahkan mungkin pemesanannya juga pasti jelas tanggung jawab. Karena kita sebelum melakukan apa yang diharapkan itu, kita MOU dulu, nggak sembarangan kita juga gitu. Ada MOU, kemudian ada tadi dapat imbalan proyek. Nah, seperti apa MOU-nya, proyeknya apa yang didapatkan? Kami ungkap saat lagi di Benang Merah, tetap bersama kami.